Seorang miliarder kaya raya yang lumpuh tiba-tiba merasa sangat lapar di tengah malam. Ia membuka lemari es dan menemukan sekotak nasi goreng. Tanpa bisa berhenti, ia menghabiskannya dengan lahap. Adik laki-lakinya yang sedang memantau lewat kamera menangis bahagia. Itu adalah porsi makanan terbanyak yang dimakan kakaknya sejak kecelakaan yang membuat kakinya lumpuh. Semua ini terjadi berkat pembantu rumah tangga baru yang baru saja mereka pekerjakan. Kakak langsung memberikan bonus $10.000 kepada gadis itu. Gadis muda itu tersenyum lebar, sangat senang melihat perubahan kecil tersebut. Ia merasa semakin termotivasi untuk bekerja. Banyak orang menganggap pria itu temperamental dan sulit dilayani. Tapi gadis itu punya pandangan lain. Baginya, pria itu hanyalah seperti anak kecil yang sedang marah dan kecewa. Ia yakin pria itu sebenarnya baik hati. Dulu pria itu adalah pemilik perusahaan besar yang terkenal. Namun setengah tahun lalu, ia mengalami kecelakaan mobil parah hingga lumpuh dari pinggang ke bawah. Sejak saat itu, ia menyerah pada hidup. Ia tidak lagi peduli makan, mandi, atau apapun. Ia mempekerjakan pengasuh dengan gaji sangat tinggi, tapi sudah 100 orang pengasuh dipecat atau mengundurkan diri karena sikapnya yang dingin dan kasar. Hingga akhirnya gadis ini datang melamar. Ia selalu ceria dan optimis sejak kecil. Seolah tak ada satupun masalah di dunia ini yang bisa membuatnya khawatir. Gajinya $20.000 per bulan membuatnya sangat puas. Pada hari pertama bekerja, gadis itu tanpa sengaja mendengar pertengkaran antara adik pria itu dengan tunangannya. Ternyata tunangan pria itu membenci kakaknya karena lumpuh. Ia sengaja mencari pacar baru untuk memprovokasi dan memaksa pria itu membatalkan pertunangan. Tapi kenyataannya, pria itu sendiri tidak pernah menyukai tunangannya. Ia langsung memanggil pengawal dan mengusir wanita itu dari rumah. Setelah kejadian itu, pria itu tahu adiknya sudah mempekerjakan pengasuh baru lagi. Ia langsung menyuruh gadis itu pergi, tapi gadis itu cuek saja, tidak bergeming. Adiknya mengingatkan gadis itu untuk memijat kaki kakaknya setiap hari. Kebetulan, keluarga gadis itu punya usaha pijat tradisional. Jadi ia berjanji akan merawat pria itu dengan baik. Saat hendak memijat, gadis itu melihat celana pria itu terlalu ketat. Tanpa pikir panjang, ia membukanya meski pria itu menolak keras dan malu. Pria itu terkejut sekali. Ketika celananya terbuka, gadis itu melihat kaki pria itu penuh bekas luka operasi dan kecelakaan. Ia justru lega karena pria itu tidak bisa merasakan apa-apa di kakinya. Kalau bisa merasa, pasti setiap hari sakit sekali. Gumamnya pelan. Pria itu terdiam. Sejak lumpuh, semua orang yang mendekatinya hanya mengasihani atau membencinya. Hanya gadis ini yang memperlakukannya seperti orang biasa, setara, tanpa belas kasihan berlebihan. Meski begitu, ia tetap ingin mengusir gadis itu. Ketika gadis itu menyajikan masakan buatannya, pria itu menolak keras untuk makan. Akhirnya gadis itu makan sendiri dengan lahap. Adik pria itu mencicipi dan terkejut. Masakannya enak sekali. Sayangnya sejak kecelakaan, kakaknya memang kehilangan selera makan. Gadis itu tidak menyerah. Ia mulai menyuapi pria itu seperti menyuapi kucing kecil. Kalau kamu lapar, nanti pasti makan sendiri, katanya sambil tersenyum. Keesokan harinya pria itu sudah sangat lapar. Tapi ia masih keras kepala menolak makanan buatan gadis itu. Gadis itu tetap sabar, tidak marah sama sekali. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, pria itu diam-diam mengambil nasi goreng buatan gadis itu dari lemari es. Ia memakannya pelan-pelan. Di dalam hati ia berpikir, ini makanan paling enak yang pernah kumakan seumur hidup.